Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu mengenai gagal bayar di aplikasi Shopee dan S-Pinjam. Jadi ada yang bertanya pada saya, Bang, gimana kalau saya gagal bayar di aplikasi S-Pinjam dan S-Paylater? Dan saya awalnya pembayarannya lancar, tetapi ada oknum yang mengatasnamakan dari Shopee dan menipu saya. Lalu setelah itu untuk membayar hutangnya akhirnya meminjam lagi di Kredit Pintar katanya. Yang jadi pertanyaan, apakah kedepannya tidak akan terjadi permasalahan kalau digalbaikan? Oke, silakan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pembahasan kali ini yaitu ada orang yang galbay di S-Pinjam dan S-Paylater, lalu kena tipu oleh oknum yang mengatasnamakan dari Shopee katanya, sehingga saldo ataupun limit yang ada di akunnya itu dikuras habis. Lalu meminjam lagi ke Kredit Pintar mungkin untuk menutupi hutang di Shopee karena pembayarannya awalnya lancar. Kalau misalkan digalbaikan, apakah tidak akan terjadi permasalahan ke depannya? Nah, untuk yang namanya nasabah atau orang-orang yang galbay atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, baik itu Shopee, Kredit Pintar, Akulaku, Kredivo, dan sebagainya, itu kedepannya jika ditanya apakah akan timbul permasalahan, itu yang namanya permasalahan pasti timbul ketika kita sudah telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online, apalagi ini Kredit Pintar dan Shopee, karena sudah tidak sanggup bayar akhirnya mau digalbaikan. Apakah ada permasalahan? Yaitu pasti ada permasalahan. Yang pertama, permasalahannya Anda itu akan diteror. Kalau Anda telat bayar, Anda akan ditelepon, akan di-chat WA, di email, dikirim SMS yang berisi penagihan tentang pembayaran yang belum dibayarkan. Itu yang paling ringannya, itu teror itu sebenarnya yang paling ringan. Lalu yang paling beratnya ke depannya permasalahannya adalah mungkin saja data-data kalian akan dimasukkan ke blacklist, ke SLIK OJK, ke BI checking. Jadi kemungkinan besar Anda tidak akan bisa lagi mengajukan pinjaman di pinjaman online, di platform bank konvensional, di leasing, di multi finance juga. Sebagai contoh misalkan Anda sudah galbay atau gagal bayar 5 juta rupiah di Shopee S-Pinjam atau S-Paylater. Nah, kemungkinan besar dalam waktu 3 bulan ke depan itu data-data kalian sudah mulai bermasalah. Karena keterlambatan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari ke depan. Nah, jika ditanya masalah apakah akan timbul permasalahan, ya pasti bermasalah. Kalian tidak akan merasa aman, pasti merasa cemas, merasa panik apabila tiba-tiba diteror, ditelepon, ditanyakan perihal tagihan. Padahal sebelumnya kan Anda itu terbiasa membayar dengan lancar, tapi karena kena tipu, katanya akhirnya kan mau digalbaikan. Ini mau digalbaikan. Yang namanya mau digalbaikan dengan tidak sengaja gagal bayar, itu kan beda. Apabila kalian memang sudah tidak sanggup bayar, digalbaikan itu apabila kalian memang sudah mentok, tidak ada uang lagi untuk membayar. Jangan sampai melakukan pembayaran dengan cara berhutang itu. Tapi kalau misalkan Anda masih mampu bayar dan sengaja menggalbaikan, ya saran dari saya, bukannya saya menyarankan kalian untuk selalu merawat pinjaman online, bukan. Tapi kalau Anda mampu untuk melakukan pembayaran, sebaiknya dibayarkan saja agar kalian tidak diteror setiap hari. Hidup kalian akan lebih tenang. Nah, buat Anda yang beda lagi, yang memang sudah tidak punya uang lagi, sudah tidak mampu lagi untuk membayar, ya sudah, solusi terbaiknya adalah gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut daripada Anda berusaha melakukan pembayaran dengan cara terus-terusan meminjam lagi ke pinjaman online, ke bank konvensional, ke multi finance lain, ke tetangga, ke saudara, ke siapapun. Itu akan sangat beresiko. Kalian akan terjerat dalam lingkaran hutang yang nantinya tidak akan mungkin terlunasi. Karena ketika kalian melakukan pembayaran hutang dengan cara berhutang itu, hutang kalian bukan selesai, malah semakin banyak, semakin bertambah. Jadi jangan sampai salah mengartikan. Yang namanya sengaja digalbaikan dengan gagal bayar karena ketidakmampuan bayar itu beda.
Ya mungkin ada orang yang bilang, udahlah namanya pinjaman online mah pinjam sebanyak-banyaknya lalu gagal bayarkan semuanya. Itu hak seseorang ya, silakan saja, tapi saya tidak menyarankan kalian untuk sengaja menjadi perampok online, misalkan meminjam uang sebanyak-banyaknya lalu digalbaikan. Nah, jadi kalau kembali ke permasalahan tadi, kalau memang permasalahannya sudah tidak mampu bayar, sudah tidak punya uang untuk membayar, yaitu solusi terbaiknya stop semua pembayaran dan gagal bayarkan. Itu tujuannya agar hutang kalian tidak melebar dari satu titik atau dari satu pinjaman online pinjam ke pinjaman online yang lain. Itu kan sangat dilarang sekali, tidak diperbolehkan, karena itu akan sangat beresiko dan akan kemungkinan menjerat kalian ke hutang yang semakin besar. Karena saya bilang, kalau Anda sudah mampu bayar, silahkan dibayarkan. Ada yang sampai bilang ke saya, wah Anda pasti DC pinjol katanya. Anda pasti debt collector atau mantan debt collector pinjol. Ada yang bilang seperti itu. Karena mungkin di video-video saya sebelumnya, saya suka bilang kalau memang mampu bayar, baiknya dibayarkan. Itu tujuannya agar kalian tidak dikejar-kejar terus oleh penagih hutang. Itu tujuannya, bukan saya debt collector agar menyarankan kalian bayar hutang. Enggak. Kalau Anda mampu bayar, silahkan dibayarkan agar hidup Anda mungkin tidak akan dikejar-kejar penagih hutang. Lalu kalau kalian sudah mentok tidak punya uang untuk membayar, solusinya yaitu gagal bayar. Gagal bayar itu akan menghentikan kemungkinan kalian meminjam uang ke pinjaman online yang lain. Coba kalau sekarang misalkan kalian punya utang di satu pinjaman online, lalu karena tidak punya uang untuk membayar, kalian memaksakan diri meminjam lagi ke pinjaman online yang lain. Itu tidak boleh, karena kemungkinan jika terus berlanjut, jika dilakukan, kalian akan semakin terjerat dalam hutang yang semakin menumpuk. Yang jelas, solusi dari segala masalah pinjaman online itu yaitu kalian jika sudah mampu bayar, silahkan dibayarkan. Jika tidak mampu bayar, jangan memaksakan diri untuk membayar. Itu jangan salah paham. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat sahabat saya yang bertanya, jika memang Anda sudah tidak mampu bayar, ya sudah, stop semua pembayaran. Jangan mikirin lagi segala resiko yang akan timbul. Jangan mikirin lagi apakah akan ada permasalahan ke depannya. Itu tidak usah dipikirkan. Yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana caranya Anda mencari peluang untuk mendapatkan rezeki di kemudian hari, agar Anda bisa lebih menata hidup yang lebih baik setelah Anda terjerat di aplikasi pinjaman online, S-Pinjam, SPayLater, dan Kredit Pintar. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang kesulitan ekonomi, apalagi yang sedang memiliki hutang di aplikasi pinjaman online, di bank, di leasing, dimanapun, saya doakan segera dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian segera membayar hutang-hutang kalian. Dan buat Anda yang saat ini mungkin ada yang belum tahu dan belum mengenal yang namanya pinjaman online, jangan coba-coba untuk meminjam uang di pinjaman online manapun, karena beresiko dan sangat beresiko. Kalian tidak paham aturan utang piutang, aturan perhitungan bunga dan denda, lalu kalian mencoba mengajukan pinjaman, setelah pinjaman kalian merasa dibohongi, merasa ditipu. Nah, itu yang akan nanti kalian hadapi ketika kalian meminjam uang di pinjaman online. Sebaiknya dari sekarang jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online. Jauhi pinjaman online, lupakan pinjaman online, dan fokus menata hidup Anda yang lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.